Halo rekan-rekan, semoga selalu dalam kesehatan yang baik. Selamat datang pada sesi pertama kita dalam course Automation QA Testing dan Test Driven Development dengan menggunakan platform Selenium dan juga integrasi dengan Jenkins untuk continuous integration dan continuous development. Pada sesi pertama kita, pada hari ini kita akan berfokus kepada fase testing. Testing adalah salah satu fase dalam software development lifecycle menurut dari kerangka software development lifecycle yang diteliti oleh Winston W. Boyce pada tahun 1970. Testing sendiri adalah fase setelah dilakukannya development pada perangkat lunak. Jadi kalau teman-teman lihat di atas, testing adalah fase yang dilakukan setelah development. Nah, setelah proses development perangkat lunak, maka testing sendiri adalah fase di mana kita akan memastikan bahwa perangkat lunak yang di-development itu sesuai dengan saat dilakukannya perencanaan. Jadi ketika teman-teman melakukan perencanaan di awal, baik dari fungsi maupun dari requirement yang diharapkan oleh user. Ketika dilakukan testing, maka kita akan mengecek kembali apakah sudah sesuai dengan requirement awal atau tidak melalui fase testing ini, teman-teman. Sebenarnya banyak dalam hal testing itu ya, baik secara tampilan maupun output ataupun fungsi-fungsi yang diharapkan sama user. Terdapat dua tipe yang berbeda saat melakukan testing. Yang pertama adalah testing secara manual dan juga testing secara otomatis. Pada testing manual sendiri, skenario testing dirancang dan dicek fungsi perangkat lunaknya oleh manusia. Jadi, manusia sendiri yang akan merancang skenarionya, kemudian manusia sendiri yang akan melakukan proses penjawaban terkait dengan skenario, teman-teman. Jadi, akan dicek juga apakah skenarionya berhasil, kemudian akan dicek juga fungsi-fungsi dan semua performa testingnya dan dijadikan sebuah report. Semua dilakukan oleh manusia. Hal ini berbeda pada saat kita melakukan testing secara otomatis. Skenario testing tetap masih dilakukan oleh manusia untuk mengecek apakah ada kesesuaian dengan proses requirement tadi. Nah, namun yang berbedanya adalah teman-teman QA tester akan menggunakan semacam tools automation, di mana tools automation tersebut dia akan menjalankan perintah secara otomatis dan akan menjalankan semua test case yang telah kita inputkan sebelumnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, apa sih itu automated testing? Nah, seperti yang tadi sudah dijabarkan, automated testing adalah proses di mana manusia menggunakan tools untuk mengeksekusi skenario testing secara otomatis. Nah, mungkin teman-teman bisa bayangkan nih, ketika teman-teman lagi bekerja sebagai seorang QA tester, dan kemudian ada tim developer yang telah mendevelop program, contohnya misalnya program e-commerce. Nah, dalam bentuk website ya. Nah, terus teman-teman diminta karena teman-teman kan sebagai QA tester nih untuk melakukan pengecekan. Nah, tidak dispesifikan mau manual atau otomatis bebas. Nah, teman-teman jika melakukan dengan manual pasti sangat memakan waktu lama ya teman-teman, karena teman-teman akan mengecek satu persatu nih fungsi dari setiap web. Misalnya contoh, ada login form, kemudian register form, checkout form, payment form. Nah, itu teman-teman akan mengeceknya satu persatu nih. Ada sedikit berbeda ya dengan cara menggunakan testing otomatis, di mana kita akan menulis skrip dan sistem secara otomatis nanti sistemnya akan menjalankan itu. Nah, cara yang otomatis ini memang lebih cepat dan juga lebih reliable ya dan mengurangi human error. Nah, kenapa sih saat ini tuh automated testing jadi sesuatu yang sangat penting ya? Nah, paling yang tadi mungkin kita sudah, siratkan kurang lebih automated testing ini sangat efisien. Jadi, automated testing itu sangat menghemat waktu dengan menjalankan tugas yang repetitif daripada manusia. Automated testing sendiri juga meningkatkan akurasi, jadi meminimalisir human error dalam manual testing. Juga meningkatkan cost effectiveness, jadi walaupun sebenarnya dari awal itu untuk automated testing lumayan mahal ya, karena kita perlu development script-nya dulu, menentukan tools yang digunakan, tetapi pada saat testing dilakukan terus-menerus akan terasa lebih murah dibandingkan manual testing. Kemudian yang terakhir ada repeatability, di mana automated testing dapat dijalankan berulang kali. Nah, ini cocok buat teman-teman yang menggunakan agile project management atau DevOps gitu ya, di mana automated testing itu menjadi penting sekali karena perangkat lunak yang di-development itu kan per fase ya teman-teman, jadi cepat sekali, rapid, jadi di mana pengecekan kualitas perangkat lunaknya juga harus dilakukan dengan cepat. Nah, ini sangat berguna nih teman-teman gitu ya. Ada banyak sekali metode yang dilakukan untuk testing ya, tapi
Secara general itu ada 4 tipe testing yang dapat dibantu melalui automated testing. Ada unit testing, integration testing, system testing, dan acceptance testing. Kalau unit testing dia akan mengecek fungsi dan metode dalam development. Integration testing dia akan memastikan modul-modul terhubung ya. Jadi antara website A dan website B itu modulnya itu saling terhubung. Kemudian sistem testing untuk mengecek aplikasi secara full fungsionalitinya. Acceptance testing adalah untuk memvalidasi apakah perangkat lunak itu sudah sesuai dengan research requirement dari awal. Nah, automated testing ini memang, banyak area ya teman-teman, tapi, tenang aja ini akan tergantung dengan kebutuhan bisnis dari teman-teman, gitu. Nah, tools automation sendiri itu ada banyak juga. Jadi, banyak ya cara kita melakukan tergantung dengan bahasa pemrograman yang kita gunakan atau mungkin environment, programming yang kita punya seperti apa di kantor, itu banyak perbedaannya. Nah, mungkin saya kasih contoh 4 teman-teman, ada Selenium. Nah, ini dia ideal untuk testing web apps ya. Jadi, sangat cepat gitu ya, lightweighted untuk web apps. Kemudian ada JUnit dan TestNG, ini cocok untuk digunakan untuk bahasa pemrograman Java, karena environment-nya memang Java nih ya. Kemudian PyTest ini untuk, environment bahasa Python, kemudian Cypress ini untuk pengecekan front end. Jadi memang semuanya itu tergantung kepada, kebutuhan bisnis ya. Tapi untuk course kali ini, kita akan berfokus kepada Selenium. Kenapa Selenium? Karena kerangka kerja automated testing Selenium ini saat ini populer, kemudian dia meng-cover banyak tipe testing. Jadi bahasa pemrograman banyak ya, dia meng-cover banyak bahasa pemrograman untuk Selenium itu sendiri. Tetapi kita akan gunakan Selenium dan Java karena, secara popularitas Selenium dan Java itu masih cukup tinggi saat ini gitu ya. Nah, dalam course ini teman-teman diharapkan akan mendapatkan ilmu. Yang pertama, teman-teman akan tahu cara menulis dan mengeksekusi automated test case dengan menggunakan platform Selenium. Kemudian yang kedua, teman-teman akan mengintegrasikan automated testing yang tadi dengan test driven development dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak yang teman-teman develop sebelumnya. Nah, yang ketiga, teman-teman akan mengetahui ya cara menangani skenario kompleks seperti automating form, kemudian cara handling pop-ups, iframe, dan pengujian pada real world case. Nanti kita akan, masuk ke area situ. Kemudian yang keempat, teman-teman nanti, setelah kita melakukan, pengetesan dari menggunakan Selenium, kita juga akan menggunakan platform yang bernama Jenkins. Tujuannya adalah kita mau integrasi dengan continuous integration, continuous development. Tujuannya untuk mempercepat development workflow aja. Jadi biar ketika ada perubahan-perubahan, nanti test cases-nya kita akan dari Selenium akan mengikuti ya terkait dengan, perubahan yang dilakukan gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah, best practice ya. Jadi kita akan mengembangkan skenario testing karena hal ini secara tidak langsung juga dapat berguna bagi teman-teman yang menjalankan atau mengimplementasi automated testing di perusahaan teman-teman masing-masing gitu. Nah, berikut ini adalah buku yang saya gunakan sebagai base untuk, diinformasikan ke dalam course ini ya. Nah, yang pertama itu adalah Test Driven Development by Example, ini buku yang third edition by Edison Wesley dan Becky di tahun 2020. Kemudian yang kedua ini ada Software Engineering, A Practitioner Approach, Night, by Roger Pressman and Bruce Maxim di tahun 2020. Dan yang ketiga ada Software Engineering at Google, Lesson Learned from Programming Over Time, first edition by Titus Winters and Tom Manstrak and Hyatt Wright di tahun 2020. Nah, 3 buku ini teman-teman bisa jadikan, pedoman teman-teman buat kita melanjutkan course ke automated testing selanjutnya. Sekian untuk, course yang pertama ini. Selanjutnya kita akan masuk kepada test driven development. Apa itu, cara integrasi dengan Selenium, dan sebenarnya tujuan itu apa sih di dalam software development lifecycle. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya. Salam sehat dan selamat berjumpa di course selanjutnya.